Shalom. Kita berjumpa lagi di minggu kedua bulan Februari ini dan dengan tema yang masih sama, yaitu menghadapi masalah. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kesempatan yang selalu Engkau beri untuk kami. Engkau ajar tentang kunci-kunci kerajaan Allah dalam menjalani kehidupan ini, supaya kami masuk kepada rencana-Mu yang indah dan sempurna untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, minggu yang lalu kita mempelajari bahwa hidup ini tidak ada yang bebas dari masalah. Tapi ingat, ini menjadi dasar iman kita bahwa apapun yang terjadi, kekristenan itu adalah Immanuel, yaitu Tuhan beserta kita. Dan bagaimana kita dalam menghadapi masalah supaya tetap tangguh dan kuat, tetap bersemangat dan punya iman yang optimis, yaitu dengan bergaul karib dengan Allah. Nah, itu adalah minggu lalu yang kita pelajari. Sekarang di minggu kedua ini kita harus mengenal bahwa ada dua macam kelompok orang di dunia ini, yaitu orang benar dan orang fasik. Siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, karena ketika dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, meminta ampun untuk segala dosanya, kemudian dia dilahirkan baru dari Roh Kudus, dia menjadi manusia ciptaan baru di hadapan Allah Bapa, maka dia dibenarkan oleh imannya kepada Yesus di hadapan Allah Bapa. Jadi saudara dan saya itu adalah orang yang sudah dibenarkan. Nah, bagaimana orang benar dalam menghadapi masalah? Orang benar dalam menghadapi masalah harus dengan cara-cara yang elegan. Cara elegan adalah cara-cara yang mulia. Cara-cara yang mulia adalah cara-cara yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk firman, sesuai dengan apa yang dikatakan firman, bukan apa yang dikatakan oleh orang dunia, bukan pendapat manusia, tapi sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan firman-Nya. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan manusia juga, tapi dia akan mengandalkan Tuhan. Dia akan menghadapi masalah bersama Tuhan, dan inilah hasilnya, menang. Inilah hasil akhir daripada orang benar, di mana kalau menghadapi masalah dia bersama dengan Tuhan, dia akan menang. Selama ini ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi bersama siapa? Bersama dengan masalah kita sampai kita bergumul dan bergumul tidak ada habis-habisnya, sampai kita stres. Kita kemudian hanya terus terbelenggu oleh masalah itu, atau kita mengandalkan manusia, kekuatan sendiri. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu akan memampukan kita, bukan hanya kuat menghadapi masalah, tapi juga bisa selesai menghadapi masalah. Dan inilah ujungnya, menang. Bukankah itu yang kita mau? Bukankah itu yang kita butuhkan? Kemenangan. Tapi selama ini seakrab apakah pergaulan kita dengan Tuhan sehingga kita terbiasa siap menghadapi masalah, bukan keluar dulu dari mulut kita, aduh masalah lagi, aduh cilaka 13, aduh stres nih gua, aduh siapa lagi yang bisa memberi pertolongan pada saya? Siapa orang yang bisa mengerti saya? Siapa orang yang bisa bantu saya? Siapa orang yang bisa minjami saya, ngutangin saya? Tidak begitu. Tapi ketika setiap menghadapi masalah, secara otomatis kita bersyukur, kita katakan haleluya, karena aku punya Tuhan yang menyertaiku siang dan malam, punya Tuhan yang hidup. Dan aku akan hadapi masalah ini dan selesaikan masalah ini bersama dengan Tuhan. Dia akan memberikan roh hikmatnya ketika saya minta roh hikmat kepada dia, untuk bagaimana saya bisa melihat jalan keluar dalam menghadapi masalah ini, untuk mendapatkan urapan sukacitanya, supaya saya tetap bersukacita menghadapi masalah ini. Sehingga roh stres, roh frustrasi, roh putus asa, mereka akan stres sendiri, mereka akan frustrasi sendiri. Bukan kita yang stres dan frustrasi, tapi roh-roh itu. Sedangkan kita tetap tangguh, kuat, bersukacita, tetap memancarkan
kemuliaan Tuhan di wajah kita, tetap bisa tersenyum, tetap bisa membawa damai di mana kita berada, tetap kita bisa menularkan sukacita surgawi kepada orang lain. Tetap kita tangguh dan kuat. Itu intinya. Nah, ini adalah orang benar. Sekarang bagaimana orang fasik? Siapakah yang dimaksud orang fasik? Orang fasik itu orang yang menyimpang dari firman Tuhan. Bisa orang fasik ini memang orang duniawi yang tidak mau bertobat pada Tuhan Yesus atau belum bertobat kepadanya. Atau dia bilang orang Kristen tapi dia tidak pernah hidup seturut firman Tuhan. Nah, itu adalah orang fasik. Dan mengapa tidak seturut firman Tuhan? Bisa jadi dia keras hati, keras kepala, sombong, tegar tengkuk, atau dia terbiasa mengandalkan hal-hal dari dunia. Dia terbiasa dengan pemikirannya sendiri. Dia lupa bahwa sebetulnya pikirannya harus diganti dengan pikiran Kristus, sehingga dalam menghadapi apapun sekarang hikmat roh yang bekerja di dalam dirinya. Nah, jadi orang fasik ini ketika dia menghadapi masalah, dia akan menghadapi seorang diri. Tentu cari cara, putar otak dengan kemampuannya. Bagaimana aku bisa mengatasi masalah ini? Bagaimana aku bisa keluar dari masalah ini? Bagaimana aku bisa selesai dengan masalah ini? Bagaimana aku bisa menang dari masalah ini? Kelar. Aku mau cepat-cepat selesai. Aku mau cepat-cepat menang. Hanya maunya selesai, menang. Tapi dia lupa bahwa kunci atau senjata yang paling penting itu harus dipergunakan, yaitu apa? Mengerjakan bersama dengan Tuhan, memohon hikmatnya untuk melihat pimpinan Tuhan, mengandalkan Dia, bukan mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan dunia. Nah, sehingga ketika dia menghadapi masalah itu dengan kekuatan sendiri, dia merasa mampu, merasa hebat, atau dia mengandalkan orang lain, manusia, apa yang terjadi? Gagal. Sangat bertolak belakang hasil akhir daripada orang benar dan orang fasik ketika menghadapi masalah. Orang benar menang, orang fasik gagal. Bukankah ini menyedihkan? Makanya bertobatlah dari kefasikan hidup. Baik yang belum dalam Yesus, apalagi yang sudah berkata bahwa saya orang Kristen. Masih banyak orang-orang Kristen di gereja Tuhan juga yang fasik-fasik. Nah, bertobatlah. Karena kefasikan tidak akan membuat kamu menjadi lebih baik. Tidak akan membawa kamu berjalan dalam kebenaran sehingga kau dimerdekakan oleh kebenaran itu. Tapi makin akan menawan engkau, membelenggu engkau, bahkan menyesatkan engkau. Itu sebabnya, sudahkah kita menjadi orang benar? Kalau belum, mari lahir baru dulu, sehingga menjadi manusia ciptaan baru. Dan sebagai manusia ciptaan baru, kita rela dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus percaya bahwa kita sekarang menjadi orang yang telah dibenarkan oleh Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa. Sehingga kita sekarang dengan semangat baru, dengan gairah yang baru, dengan iman yang optimis, kita hadapi masalah bersama dengan Tuhan, dan hasil akhirnya adalah menang. Puji Tuhan, kita akan berjumpa pada minggu ketiga. Dan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.